Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada. Salam sehat, sukses dan sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, pada kesempatan kali ini saya seperti biasa ya, di purangan atau di kebun purang ya. Walaupun tidak banyak, walaupun sempit, tapi ini sebagai media untuk tanam purang ya, sebagai tempat untuk mencoba menanam purang. Apa tujuan menanam purang? Ya, ini sebuah pertanyaan yang menarik ya. Sebelum menanam purang, alangkah baiknya kita tentukan dulu tujuan menanam purang itu sendiri. Jadi biar jelas langkah-langkahnya, biar jelas arah kenapa atau mengapa kita memilih purang untuk kita tanam ya. Karena tujuan akan menentukan tindakan, pemikiran, dan pengeluaran yang akan kita lakukan ya. Tentu setiap orang punya maksud dan tujuan tertentu dalam menjalankan sesuatu ya, termasuk dalam menanam purang. Karena menanam purang kalau tidak memiliki tujuan yang jelas, misalnya hanya ikut-ikutan saja karena lagi viral tanaman purang, itu akan menghasilkan kesia-siaan belaka ya. Jadi ada menurut saya untuk menanam purang itu harus punya tujuan. Tujuan yang di sini adalah tujuan dalam hasil akhir yang akan kita capai ya. Kalau menurut saya tujuan menanam purang itu akan berakhir pada produk yang kita hasilkan ya. Kalau tujuan kita menanam purang itu hanya untuk ikut-ikutan viral karena tanaman ini sedang viral, maka alangkah baiknya tidak usah menanam purang ya. Karena ketika harganya jatuh ya, sudah tidak viral lagi, maka akan mendatangkan penyesalan atau kesia-siaan belaka. Tujuan menanam purang alangkah baiknya ditentukan dulu, dipersiapkan dulu ya. Untuk apa menanam purang ya? Kalau menanam purang untuk produksi misalnya, biar bisa dijual, terus biar dijadikan chip dan menghasilkan tepung ya untuk dijual ya, tentu harus punya lahan yang luas, kemudian punya modal yang besar untuk mendirikan pabrik ya. Kemudian kalau hanya untuk menanam purang, hanya untuk dijual saja, dijual
umbinya saja, ya tentu tidak butuh yang namanya pabrik dan lahan yang luas, tetapi ya lahan secukupnya saja. Maksimal satu orang itu bisa menangani atau bisa menanam itu kurang lebih 4 hektar itu satu orang ya. Maksudnya waktu, biaya, dan tenaganya itu menurut teman-teman yang sudah senior itu maksimal satu orang itu 4 hektar. Dari lebih dari 4 hektar itu akan kualan, yang akan tidak efektif karena terlalu waktunya banyak akan dibutuhkan ya. Ya kalau untuk skala hobi ya sedikit saja, namanya juga hobi ya. Kemudian untuk misalnya menanam porang bertujuan untuk menjual bibit. Nah, bibit yang akan ditanam di musim berikutnya. Maka gunakanlah bibit katak mini misalnya. Katak mini dan biji bunga sepura itu yang ditanam. Karena nanti akan menghasilkan bibit yang bisa ditanam untuk di musim berikutnya. Nah, ini penampakan dari menanam porang menggunakan bibit biji kecil ya. Menanam bibit menggunakan biji katak mini. Tentu karena mini ya seperti ini. Ini paling ketinggiannya, ini ya ketinggiannya cuma 1 jengkal tangan. Nah ini ketinggiannya segini. Ini menggunakan bibit tak mini. Tinggiannya kurang lebih sekitar 20-an cm karena menggunakan katak mini. Berikutnya, kalau bisa juga menggunakan katak sedang. Nah, ini yang menggunakan katak sedang. Ini bisa nanti setelah dorman ini akan menghasilkan bibit berupa bibit umbi mini ya. Ya paling tidak 2 on ya. Ini kalau katak sedang ya, katak isi 300, isi 400 ke atas ya. Isi 400 500 itu akan menghasilkan bibit umbi mini. Dan ini ketinggian tanamannya ya rata-rata sekitar 40-an senti ya. 40-an senti. Jadi 2 kali jengkal tangan. Jadi kalau kita lihat ya 2 kali. Tuh ini bibit umbi ukuran 2 on 3 on ya, itu sangat diminati untuk saat ini ya. Kebanyakan petani-petani atau pengusaha-pengusaha, petani dan pengusaha serta penjual, penyedia bibit porang itu biasanya permintaan atau peminat bibit ukuran 2 on 3 on atau 1 kilo isi 4 isi 5 itu sangat tinggi permintaannya. Itu karena bibit
umbi 2 on, 3 on itu akan menghasilkan umbi produksi. Akan menghasilkan umbi produksi sehingga itu cepat menghasilkan. Jadi dalam satu musim sudah bisa menghasilkan. Ya, sudah bisa dijadikan umbi produksi. Kemudian kalau tujuannya biar satu musim biar dapat umbi produksi sekaligus dapat bibit katak yang baik, itu maka gunakanlah bibit umbi minimal ukuran 0,5 kilo. Nah, ini penampakan penggunaan bibit umbi yang ukuran 0,5 kilo ke atas ya. Ini penampakannya seperti ini. Satu baris ini menggunakan bibit umbi ukuran 0,5 kilo ke atas ya, ini satu baris ini. Jadi ini nanti akan menghasilkan, selain menghasilkan umbi produksi, juga akan menghasilkan katak yang bisa untuk dijadikan sebagai bibit untuk menanam porang berikutnya. Jadi menurut saya lebih baik untuk menanam porang itu punya tujuan ganda ya. Karena kalau menggunakan bibit, misalnya bibit spora, itu kita hanya akan mendapatkan umbi mini, kemudian kataknya itu juga mungkin saja mini sekali ya. Tetapi kalau menggunakan bibitnya itu umbi minimal 0,5 kilogram, itu akan mendapatkan double penghasilan ya. Ini yang bibitnya 0,5 kilo ya, 0,5 kilo segini ya, berarti diameternya segini. Ini 0,5 kilo. Ini akan menghasilkan umbi produksi sekaligus akan menghasilkan katak ya di atas ini. Nah, nantinya akan tumbuh katak ya, minimal 10 lah gitu ya, minimal 10 katak. Jadi tujuan menanam porang itu akan menentukan hasil daripada panen nanti. Jadi alangkah baiknya menanam porang yang paling efektif itu dengan menggunakan bibit, menurut saya menggunakan bibit umbi ukuran 0,5 kilo. Jadi dari bibit umbi 0,5 kilo diharapkan kalau setelah dorman itu akan menghasilkan lebih dari 3 kilo ya. Jadi dengan hasil 3 kilo jelas sudah bisa masuk bibit umbi produksi ya, terus bisa menghasilkan katak, bisa untuk dijual atau ditanam kembali begitu ya. Itu menurut pendapat saya ya. Jadi sekali lagi, apa tujuan Anda untuk menanam porang itu akan menentukan langkah-langkah, waktu, biaya yang akan dikeluarkan ya, menentukan tindakan-tindakan yang akan dikeluarkan, yang akan dilakukan di kemudian hari ya. Oh ya, ini bibit yang menggunakan katak
sedang ya, katak 1 kilo isi 400 ke atas, itu sudah bisa menghasilkan katak super mini. Ini kataknya kecil sekali ya, kataknya kecil sekali, katak super mini ya, jadi kecil kataknya. Ini tetap bisa digunakan untuk bibit ya, karena ada juga yang menyukai bibit katak mini ya. Di samping yang paling banyak diminati yaitu bibit umbi sedang ya, yang ukurannya isi 4 atau 5 per kilogram. Walaupun ada juga orang yang suka untuk menanam bibit umbi mini. Nah, ini dari ini akan menghasilkan umbi mini nih. Nah, karena ini bibitnya katak mini, nanti akan menjadi umbi mini. Demikian juga biji spora akan menghasilkan umbi mini ya. Bibit katak mini minimal menghasilkan, kalau kita tanam, kita pelihara dengan baik dan benar, minimal akan menghasilkan 1 on lebih ya, katak mini yang isinya 1000 ke atas. Tetapi kalau biji bunga spora minimal akan menghasilkan setengah on ya, atau 1/4 on, itu kalau ditanam dengan maksimal ya. Kalau ada yang menanam bibit biji bunga spora sampai 1 kilo, itu sangat tidak mungkin menurut saya. Mungkin ditanam lebih dari 1 musim ya, baru dipanen, itu ya tentu akan berbeda itu ya. Oke, terima kasih waktunya telah menonton video ini. Semoga video ini ada manfaatnya. Sekali lagi, apa tujuan Anda menanam porang? Karena tujuan akan menentukan hasil akhir. Oke, cukup dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.